Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya ya. Di sini pada kesempatan kali ini ya, kita mau membahas mengenai BUMN dan BUMD, lanjutannya yang BUMN kemarin. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, lanjut saja ya. Kita masih di kompetensi dasar yang sama ya, yaitu mengenai memahami jenis dan bentuk badan usaha serta mengelompokkan jenis dan bentuk badan usaha. Lalu nah ini ya, pertemuan minggu lalu kita udah bahas BUMS, ciri-cirinya, peran dan fungsi, sama klasifikasinya, bahwa ada PT, CV, firma, ya, dan sebagainya. Nah ini, hari ini kita mau bahas mengenai BUMN. Oke, sebelum masuk ke penjelasan, ya, kita mau saksikan tayangan berikut ini. Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah membuktikan diri dengan beragam capaian dalam membangun bangsa. Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah membuktikan diri dengan beragam capaian dalam membangun bangsa. Didukung 118 BUMN dengan aset Rp4.664 triliun, BUMN mengintegrasi pembangunan Indonesia melalui kemaritiman dan ketahanan, infrastruktur dan konektivitas, kedaulatan pangan dan energi, serta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan tol, pembangkit listrik tenaga uap, kepelabuhan dan kebandaraan, eksplorasi dan produksi minyak dan gas, serta belanja modal untuk program usaha kerakyatan merupakan bukti nyata capaian yang telah dilakukan dengan belanja modal RKAP BUMN 2015 sebesar Rp322,76 triliun yang melibatkan 25 BUMN. Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu, Becakayu, yang mangkrak selama 17 tahun, hanya dalam kurun waktu 1 tahun setelah diambil alih oleh BUMN, kini telah terrealisasi 33,9%. Bukan hanya itu, masalah finansial untuk pembangunan tol Trans Sumatera kini bukanlah menjadi hambatan, dibuktikan dengan dilaksanakannya groundbreaking di tahun 2015. Untuk menerobos kebuntuan proyek pembangunan transportasi massal di wilayah Jakarta, BUMN kini tengah memacu Light Rail Transit yang mempunyai total nilai proyek Rp24 triliun. Untuk memastikan terwujudnya ketahanan energi nasional, Pertamina menambah jumlah kilang minyak dengan mengambil alih operasi kilang minyak TPPI, sehingga mampu mengurangi impor premium hingga 20%. PLN bergerak cepat membangun pembangkit listrik dalam program 35.000 MW dan 7.000 MW, dan PGN terus memperluas infrastruktur gas. Guna mengembangkan infrastruktur maritim, BUMN Kepelabuhan Pelindo akan mengerjakan proyek strategis infrastruktur maritim di 45 lokasi, dengan total nilai investasi Rp109,3 triliun. Pembuatan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dengan nilai investasi $5,58 miliar bertujuan untuk mengembangkan koridor ekonomi yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan terpadu Kota Baru Walini. Kementerian BUMN pun berperan penting dalam mendukung strategi nasional inklusi keuangan dengan memperluas akses keuangan masyarakat. Salah satu program yang digulirkan adalah Kredit Usaha Rakyat atau KUR melalui 3 bank BUMN, BRI, BNI, dan Mandiri. Dengan pengalaman dalam melayani negeri melalui perusahaan-perusahaan yang hadir di tengah masyarakat, Kementerian BUMN siap berperan dan terdepan dalam pembangunan Indonesia. Oke, gimana tadi penyegaran ya, refreshment di awal kita nonton cuplikan video
mengenai tadi judul video itu adalah BUMN untuk negeri. Jadi sebenarnya BUMN ini benar-benar berdiri ya, berasaskan untuk negeri, seperti itu ya kurang lebihnya. Ini ada logo BUMN-nya ya. Oke, selanjutnya next slide. Nah ini ya, ini ada dua hari ini, BUMN dan BUMD. BUMN itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Jadi kepemilikannya itu milik negara ya, beda sama BUMS yang udah kita kupas minggu lalu ya, last week, seperti itu. Oke, lalu kalau BUMD dia punya negara juga sebetulnya ya, cuma lebih spesifik lagi pemerintah daerah, Pemda atau Pemprov. Seperti tiap-tiap wilayah di Indonesia itu punya BUMD-nya ya. Kayak misalnya Pemprov DKI itu dia pasti punya BUMD-nya. Kalau misalnya kita beli apel, terus beli sayuran di pasar-pasar tradisional tuh ya, itu sebenarnya miliknya BUMD ya. Terus kalau misalnya kamu ke Bank DKI ini nanti ya yang dapat KJP, itu juga punya BUMD. Beda sama BUMN yang dia aset kekayaannya dikelola dan dimiliki oleh pemerintah pusat ya. Oke, next slide. Nah, di sini ada mengenai dasar hukum ya. Bahwasanya kalau kita berbicara BUMN nggak afdol kalau nggak berbicara dasar hukum. Kalau BUMN ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1. Sementara kalau BUMD Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Ya, cukup diingat aja, oh kalau BUMN nomor 19, kalau BUMD nomor 5. Ya, barangkali nanti saya ulangan keluarin ini. Oke, selanjutnya next slide kita mau bahas ini ya, fungsi dan peranan BUMN ya. Jadi sebetulnya badan usaha milik negara itu dibangun tuh nggak cuma-cuma gitu ya, tapi dia memiliki peranan ya, diantaranya memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional ya, yang pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya ya. Karena misalnya kamu nih memanfaatkan ya BUMN, keberadaan BUMN itu secara nggak langsung merupakan sumber dari penerimaan negara ya. Kalau misalnya kamu beli bensin, dibandingkan kalau beli bensin itu opsinya bisa ke Pertamina atau Shell ya. Sebetulnya kalau kamu cinta sama Indonesia, kamu belinya di Pertamina ya, karena itu larinya juga ke penerimaan negara, seperti itu ya. Beda kalau Shell itu dia miliknya Malaysia ya, tetangga sebelah. Terus di sini mengejar keuntungan ya. Nanti kita akan belajar bentuk-bentuk BUMN dan salah satunya ada yang namanya Persero. Dia mengejar keuntungan. Lalu menyelenggarakan kemanfaatan umum ya, berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Ini bisa kita rasakan sehari-hari ya. Berterima kasihlah kepada Thomas Alva Edison yang telah menemukan penemuan lampu ya. Kemudian berterima kasih juga kepada para penemu listrik seperti itu. Karena dengan keberadaan listrik saat ini kehidupan kita sangat-sangat terbantu ya. Nah, listrik di negara Indonesia dikelola oleh PLN ya. Di sini jadi BUMN memiliki peranan yang sangat penting, yaitu pemenuhan hajat hidup orang banyak ya. Lalu menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Kemudian turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Jadi peranan BUMN itu sangat vital ya, sangat banyak gitu. Oke, next slide. Nah, di sini ya. Sini BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi ya. Kemudian BUMN memiliki peranan yang sangat penting, tadi udah dijelasin ya. Dia juga turut dalam penyelenggaraan perekonomian nasional ya, guna ya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bayangkan kamu kalau satu hari tanpa listrik aja kayak gitu, atau satu hari
tanpa mandi aja kayak gitu, gimana rasanya? Lalu untuk mengoptimalkan peran BUMN, pengurusan dan pengawasan harus dilakukan secara profesional. Nanti di sini biasanya BUMN itu kan ada struktur-strukturnya ya. Nah, nanti ada yang salah satunya adalah pengawas ya, seperti itu. Jadi dilakukan pengawasan secara profesional. Oke, next slide. Nah, ini fungsi dan peranan BUMD. Ya, melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan, pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan, mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha, memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat, serta menjadi perintis kegiatan yang tidak diminati masyarakat. Ya, biasanya kalau tiap-tiap daerah itu ada bank yang tadi saya katakan. Kayak ada BUMD-nya. Seperti kalau di DKI kan ada Bank DKI. Di Jabar ada Bank Jabar. Di Jateng ada Bank Jateng. Nah, dia ini merupakan perintis ya. Dari kalau misalnya biasanya kalau UMKM mengajukan dana permodalan itu bisa ke bank-bank daerah. Makanya di sini menjadi perintis kegiatan ya, yang tidak diminati masyarakat. Mungkin UMKM tersebut memiliki terobosan baru ya, mengenai bisnis baru yang kurang diminati masyarakat. Tapi karena terbatasnya modal, dia nggak bisa melangkah maju. Maka BUMD menjadi solusinya. Ya. Nah, di sini memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat. Tadi contohnya kalau PDAM ya. PDAM itu kan yang air, ya, yang air. Nah, itu tuh memiliki peranan penting nggak sih bagi kepentingan masyarakat daerah tersebut ya, menyelenggarakan air seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini ya, ini tujuan dari BUMN. Ya, mengapa sih BUMN didirikan seperti itu? Oh, ternyata melayani kepentingan umum, yaitu masyarakat ya, baik yang ada di pelosok maupun di perkotaan seperti itu. Lalu sumber pendapatan negara ya. Selain pendapatan negara itu bersumber dari pajak ya, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak ya, oleh WP yang memiliki NPWP, ternyata di sini pendapatan negara lainnya berasal dari BUMN ya, keberlangsungan kegiatan di BUMN. Lalu di sini mencegahnya ya, maksudnya mencegahnya monopoli dari pihak swasta. Ya, kalau misalnya kita minggu lalu udah belajar bahwasanya BUMS itu profit oriented, sangat-sangat profit oriented, maka kebalikannya kalau BUMN itu dia tidak profit oriented, sangat-sangat profit oriented, tapi mengutamakan pelayanan di bidang kepentingan umum. Ya, lalu memanfaatkan sumber daya yang ada ya, seperti misalnya kayak logam-logam mulia kayak gitu, emas ya. Kalau di swasta kita ada Freeport, maka kalau di BUMN kita ada yang namanya Antam seperti itu ya. Dia mengelola, memanfaatkan sumber daya yang ada, sumber daya alam yang ada seperti itu. Lalu kalau misalnya di bidang perminyakan ya, tadi kan kita bicara di bidang pertambangan nih ya, yang logam mulia Antam. Kalau di bidang perminyakan ada Pertamina. Dia mengolah ya hingga akhirnya mampu menyalurkan bensin solar kepada masyarakat ya. BUMN itu sangat-sangat penting. Oke, next slide. Nah, di sini ada bentuk-bentuk BUMN ya. Ada 3 bentuk BUMN. Yang pertama Perjan, kedua Perum, yang ketiga Persero, atau biasa bisa kita singkat 3P. Perjan, Perum, Persero. Yang pertama Perjan, kepanjangan dari perusahaan jawatan. Lalu yang kedua Perum, perusahaan umum. Dan yang ketiga adalah Persero, perusahaan terbatas negara. Oke, kita akan kupas satu persatu secara dalam. Ya, yang pertama mulai dari Perjan. Ya, Perjan di sini tadi perusahaan jawatan, memiliki definisi ya atau pengertian ya
perusahaan negara yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara. Tadi ini BUMN ya, dia berasal dari kekayaan negara dan merupakan bagian dari suatu departemen. Nah, usahanya bersifat pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Lalu kemudian, nih ciri-cirinya. Yang pertama, bertujuan melayani kepentingan masyarakat. Yang kedua, pemimpin dan karyawannya ya ditunjuk atau diangkat oleh menteri dan berstatus PNS, pegawai negeri sipil. Ya, jadi dia aparat negara, lalu mendapat fasilitas dari negara. Kemudian perusahaan ini di bawah suatu departemen dan bertanggung jawab pada menteri. Dan seluruh modalnya berasal dari APBN. Sebetulnya banyak ya contoh Perjan di zaman dahulu kala. Karena sekarang nyatanya, ya di sini kita lihat contoh-contohnya apa. Karena sekarang nyatanya Perjan-perjan yang ada dahulu itu sudah berangsur-angsur berubah bentuknya ya. Dia bisa berubah menjadi persero rata-rata ya. Makanya Perjan untuk saat ini saya belum tahu lagi contohnya, tapi ini contoh Perjan di masa lampau. Karena sebetulnya Perjan itu betul-betul mengutamakan pelayanan di bidang masyarakat. Dia nggak profit oriented. Tapi lama-lama ya, seiring berkembangnya zaman, Perjan-perjan yang ada, nih contohnya KAI. Ya, yang awalnya dia Perjan, sekarang berangsur menjadi bentuk BUMN lainnya. Ya, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Seperti itu. Dulu tuh KAI, Jasa Marga, Pos masuk ke Perjan ya, Angkasa Pura, dan sebagainya. Oke, next slide. Ini bentuk BUMN yang kedua ya, yaitu Perum ya. Perum di sini perusahaan negara yang seluruh modalnya dari negara yang telah dipisahkan dari kekayaan negara ya. Jadi dia modalnya itu dari negara, tapi sebetulnya udah dipisahin sama kekayaan negara modalnya. Lalu tujuan utama pendirian Perum ini memberikan pelayanan kepada kepentingan umum sekaligus meraih keuntungan. Beda banget sama yang tadi Perjan ya. Kalau Perjan pure murni dia bergerak di bidang pelayanan. Kalau Perum dia masih ada campurannya meraih keuntungan. Makanya sekarang udah gak ada Perjan ya. Dia beralih ke Perum sama Persero. Seperti itu. Oke, kita bahas ciri-cirinya ya. Ciri-ciri Perum ya, bertujuan melayani kepentingan umum yang vital tetapi tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan. Modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Pemimpin dan karyawan berstatus sebagai perusahaan negara atau pegawai negeri. Ya, jadi enaknya kalau kita berkecimpung di Perum nih, status pegawai kita itu udah pegawai negeri seperti itu, seperti PLN dan sebagainya. Lalu Perum berada di bawah pimpinan Dewan Direksi. Jadi kalau kita bahas struktur organisasinya nih ya, nanti kan di pelajaran ADM kamu ada pembahasan mengenai struktur organisasi. Nah ini sedikit kita bahas di sini. Kalau struktur organisasi itu, kalau kamu amati ya, itu yang paling atasnya dia pimpinan Dewan Direksi. Ya seperti itu. Oke. Nah, contoh-contohnya apa aja ini ya? Ini contoh dari Perum. Ada Perum Damri, ya. Ini bis kalau misalnya mau pulang kampung nih, jujur ya nih kalau saya pulang kampung, kalau nggak dapet tiket kereta mentok nih ya, nggak dapet KAI nih, ya udah mau nggak mau saya naik Damri gitu ya. Cuma berani naik Damrinya saya kalau dari Cilacap ke Jakarta. Kalau untuk Jakarta ke kampung harus wajib naik kereta yang memanfaatkan KAI yang lebih murah tiketnya. Lalu sini ada Pegadaian ya, mengatasi masalah tentang masalah Pegadaian. Ini biasanya sangat-sangat populer di kalangan emak-emak, di kalangan ibu-ibu kamu, your mother gitu ya, Pegadaian. Bagi kalau menjelang pembukaan sekolah ya, awal semester, ini Pegadaian ramai. Banyak kadang ibu-ibu yang menggadaikan emasnya untuk biaya sekolah. Lalu ada Peruri, ada Perum PPD, ada Jakprendu, Jaminan Kredit Indonesia. Seperti itu.
kalau kamu pengen tahu lebih lanjut ya, for your information, kamu bisa searching aja di browser ya. Di sini kita akan bahas sekilas saja. Oke, next slide. Nah, ini ada Persero ya, perusahaan ya. Di sini ada Persero, yaitu perusahaan terbatas negara. Perusahaan negara yang bentuk kepemilikannya berupa saham. Ya, dia mirip-mirip sama PT ya. Bentuk kepemilikannya dibagi-bagi menjadi saham ya. Sebagian kecil saham tersebut boleh dijual kepada pihak swasta ya. Jadi saham-saham kecil tersebut ya, kurang dari 50%-nya bisa dijual ke swasta. Tapi untuk selebihnya dipegang oleh negara. Contohnya itu kayak Garuda ya. Garuda itu sahamnya ada di Bursa Efek. Kemudian Antam, dia juga sahamnya ada di Bursa Efek ya. Kalau kamu kepo, kamu buka aja website www.BEI Bursa Efek Indonesia ya. BEI itu Bursa Efek Indonesia. Itu bisa kamu pantau ya, apa saja perusahaan-perusahaan yang sahamnya dijual ke masyarakat seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari Persero ini adalah untuk meraih keuntungan. Jadi di sini profit oriented ya. Beda sama kalau tadi Perum, dia ada pelayanannya. Kalau Perjan Via modul pelayanan, kalau Persero ini profit oriented. Oke, next. Ciri-cirinya bagaimana? Nah ini ya. Ini ciri-ciri Persero bertujuan mencari keuntungan, non-public utility, ya, tapi dia profit oriented. Jadi dia tidak mengutamakan pelayanan masyarakat seperti Perum, ya. Lalu di sini modal sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Ya, ibaratnya tadi kan kurang dari 50%-nya itu bisa dijual ke masyarakat. Artinya misalnya anggapan saham yang dijual ke masyarakat 35%. Berarti 65%-nya dimiliki oleh pemerintah, seperti itu ya, oleh negara. Kemudian dipimpin oleh dewan direksi ya. Contohnya itu kayak Bank Mandiri. Bank Mandiri itu dia dewan direksi ya yang memimpin. Soalnya dulu sempat PKL di sana, saya di Bank Mandiri. Dan dia di struktur organisasinya ada dewan direksi. Ya, baru di bawah-bawahnya ada divisi-divisi lainnya ya, yang mengelola bank tersebut. Lalu kemudian tidak mendapat fasilitas negara, karena tadi dia itu non-public utility. Ngapain negara ngasih fasilitas ya. Lalu pemimpin dan karyawan berstatus karyawan swasta ya. Beda sama kalau misalnya tadi PLN, dia karyawannya berstatus pegawai negeri ya ibaratnya. Kalau di Persero ini dia karyawannya berstatus karyawan swasta ya. Contohnya Bank Mandiri seperti itu. Karyawan-karyawan yang bekerja di Bank Mandiri dia berstatusnya sebagai karyawan swasta. Oke, next. Nah ini ya, ini contohnya. Wah, contohnya sini ada PLN. Oke, maaf nih, sepertinya saya salah. Nanti bisa kita cari info lagi. Oke, kemudian ini ada Telkom ya, Telkom Indonesia. Dia karyawan-karyawan swasta. Ya. Oke, cukup sekian hari ini ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini ya tentang BUMN dan BUMD. Lebih lengkapnya bisa kamu baca di LKS ya, halaman 19, 20, 21. Ya, halaman 19 sampai 21 ya, mengenai BUMN dan BUMD. Ya, setelah ini kita akan ada latihan soal. Oke, see you next week. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.